Jadi saya cuma mengatakan, Mas, dipelajari lagi. Kita dukung siapa saja. Yang jadi kita dukung semua. Tapi tolong jangan memilih orang yang kamu tidak tahu. Itulah. Jangan, kata Al-Quran jelas, jangan kamu menghakimi seseorang atas dasar kebencian gitu ya. Jadi jangan pilih Jokowi karena cinta sama Jokowi. Jangan tidak pilih Voke karena kebencian kepada Voke. Karena kedua-duanya salah. Kedua-dua cara mengambil keputusannya salah. Kalau di Ma'iyah kan tidak lolos semua sebenarnya. Nggak ada pemimpin kok mencalonkan diri. Kalau pakai sistem tadi, apa namanya, panitia negara dan KPU tadi kan nggak ada yang mencalonkan diri. Rakyat yang langsung menyebut namanya. Pokoknya saya mau gubernurnya Iwan Fals, sudah Iwan Fals. Iwan Falsnya sendiri tidak mencalonkan diri, karena gubernur pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah mencalonkan diri. Jadi nanti kalau dia dicalonkan oleh rakyat, terus diundang oleh televisi, terus ditanya sama, ini macet, bagaimana jalan keluarnya? Loh, kalau tidak percaya nggak usah milih saya. Loh, kok saya dites? Loh, saya kan nggak mencalonkan diri, nggak. Ya tapi kan harus ada strategi. Loh, strategi kok disuruh ngomong sekarang. Perangnya besok, maksud saya tunjukin sekarang strateginya. Kalau mau tinju ngomong nanti kamu saya uppercut, terus kalau kamu saya lihat apa sekali ini. Mentah semua nanti televisi. Kalau dengan pemimpin sejati mentah itu semua acara-acara televisi. Kok gelem kon dites-tes kayak gitu. Anak saya umur 6 tahun aja dites psikologi tidak mau. Tidak mau anak saya umur 7 tahun itu. Sehingga IQ-nya di bawah 140. Kalau di atas itu jauh. Dia ditanya 76 ditambah 360 berapa? Infinity. Anak saya kok ditakoni. Aku gak tahu dites kebiyen. Saya itu dites tidak pernah mau saya. Jadi masuk psikologi itu sekian pertanyaan ini aku bisa jawab kabeh tapi mau jawab betul aku. Ya mungkin gendeng kok dites. Kalau yang ada sekarang kan ala nek orang dangdut campur sari ngono tak loro kuwi. Na itu contoh lagu-lagu para bupati. Itu lagu kemana-mana Kiai Kanjeng mesti dimintai lagu itu. Dan kita tidak pernah bisa. Terus pokoknya jereng-jereng iso-iso bapak bupati bisa nyanyi kono. Iso nyanyi kuwi kok. Oke teman-teman sekalian. Ini saya tambahkan supaya orang Ma'iyah tidak ikut euforia, tidak ikut klinik. Pilihlah siapapun pada putaran kedua dengan pengetahuan, kesadaran, dan keadilan. Kalau itu menghasilkan Jokowi, Jokowi kita junjung. Kalau itu menghasilkan Voke, Voke kita junjung. Asalkan torikot Anda benar, kan begitu. Jadi saya jangan dicari pro siapa, anti siapa. Saya kok pro sama anti. Tidak ada pro, tidak ada anti. Dimakan wasaton. 7 itu bisa naik ke 9, bisa turun ke 5, kan begitu. Namanya juga 7. Nah itulah Ma'iyah. Gitu loh. Anda punya pilihan sendiri dengan pertimbangan sendiri. Makanya jangan ada pemilu bebas dan rahasia. Ini fatwanya Kiai Tohar, Toto Raharjo alias Gusdok. Kepanjangannya dobol. Pemilu itu, pilgub itu bebas dan tidak rahasia. Nah rahasia, ya ini yang bikin bentrok. Orang tidak terbiasa jantan satu sama lain. Kan mestinya datang, oke lah, ngalah datang ke TPS. Pak saya Jokowi Pak. Kamu ya, oke, saya juga, bro, Jiro lupa oke, 15 Jokowi. Gitu dong, terang-terangan. Kita terbiasa berbeda gitu loh. Kalau diem-diem dirahasiakan kita malah dendam satu sama lain. Betul enggak? Betul enggak? Jadi bebas dan tidak rahasia. Kok bebas kok rahasia? Ini gak bebas jenenge. Bebas kok rahasia ya. Mas, coba masukin otakmu. Bebas kok rahasia ya apa? Bebas itu ya bebas, tidak rahasia. Kalau rahasia itu namanya nggak bebas, ini genjeng bayar. Betul nggak? Jadi coba lihat,
pikiran paling dasar dari demokrasi kita itu tidak bisa masuk akal. Bebas kok rahasia. Kalau rahasia itu tidak bebas. Iya lagi. Itu kan stres kita jadi. Atau kita lagi bebas rahasia. Kayak gitu. Bete kan jegok. Terserah mau stres apa mau ketawa kan gitu. Oke teman-teman sekalian, sebelum Mbah Jiwo Tejo, sebelum Pak Nur Somad, Canis saya mohon dulu, saya mohon antum bersabar. Canis, Bib, sakarep sampean. Ini imigran dari termasuk umatan Wasaton tadi saya ceritai tadi, apa belum Ustaz Nur Somad belum dengar. Saya sudah kasih umatan Wasaton, manusia yang paling ganteng dan paling cantik itu manusia Indonesia, begitulah Allah menciptakan. Karena kalau orang bule barat terlalu putih kulitnya, kalau orang negro terlalu hitam. Yang umatan Wasaton adalah orang Indonesia. Kan begitu? Demikian juga orang Arab, orang Barat terlalu panjang hidungnya. Hidung kok segitu? Terlalu panjang, nggak baik, berlebihan tuh nggak baik. 400.000 hidung kok segitu, hidung itu ya sedang, nggak pesek, nggak panjang, sedang. Maka Indonesia itu adalah takdir Allah bahwa manusia yang terindah, terganteng, tercantik adalah manusia Indonesia. Itulah sebabnya orang Yaman imigrasi ke sini. Astagfirullahaladzim. Ini umatan Wasaton kayak gini nih. Karena ini umatan Wasaton, Cak. Sebelum semuanya saya minta satu saja. Minta ikhlas semua. Serius. Fatihah sekali yang Islam. Serius sekali. Apa masalahnya nanti gampang. Tapi saya minta dengan amat sangat, kalau nggak ikhlas nggak usah baca. Yang ikhlas baca dengan ikhlas betul-betul, berikan pada sesuatu. Insya Allah Anda dapat sesuatunya nanti. Al-Fatihah. Ya, udah itu dianggap selesai. Besok dulu apa-apa. Wasaton kok. Jadi tampaknya yang perlu kita garis bawahi lagi, tampaknya bahwa kita memang sering keliru, sering menerjemahkan macam-macam ini secara artifisial, secara keliru. Milih gubernur ya cara ngawur ya, cara sanon. Tapi sebenarnya kita merindukan sesuatu yang selama ini kita kejar dan nggak ketemu. Kita ini pernah merdeka apa enggak? Dari diri sendiri juga. Kita ini pernah merdeka dari apa yang kita punya enggak? Itu saya pikir awal-awal Ma'iyah mestinya berangkat dari kemerdekaan semacam itu, dan kita nggak siap. Kita selalu lari dari kemerdekaan, sehingga akhirnya kita menemukan penjara-penjara baru. Kita menemukan Volker, menemukan SBY, menemukan Jokowi, dan kita anggap itu sebagai wakil dari keinginan-keinginan tersembunyi kita, padahal itu bukan. Jadi yang menjadi masalah pokok kita sebenarnya bagaimana kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak lepas dari, kalau istilahnya kuat tadi, menjadi orang asing. Kita tidak mungkin menemukan itu tanpa menjadi orang asing, termasuk asing pada dirinya sendiri, menjadi tidak mapan, menjadi itu istilahnya Kang Beben loh, menjadi jazz, nggak mapan. Air itu kita lihat, ini ilmu sederhana saja. Air itu yang berhenti namanya apa? Hah? Air yang berhenti itu namanya apa? Enggak, namanya apa? Anda sebut apa itu? Comberan. Semua yang berhenti berproses namanya comberan, termasuk Anda. Dan kalau kita berproses terus, kita jadi air, jadi berproses. Dan berproses itu
tidak ke belakang, ke depan kan bayangan Anda. Padahal Anda berjalan itu mundur. Tanya Ustaz Nur Samad ini. Quran menyebut bahwa sejarah ini mundur ke belakang. Yang sudah itu disebut baina aidin, benar kan? Di depan Anda itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi itu di belakang kan? Artinya kita berjalan itu selama ini dari yang kita ketahui menjadi yang ke arah yang belum kita ketahui. Dan itu mundur terus kan? Besok pagi ada apa kita nggak tahu. Kita berproses terus, dan untuk berproses itu kita butuh sesuatu supaya tidak mandek, karena manusia sering mandek, berhenti dengan yang dia tahu. Kita tahu kalau demokrasi begini-begini, kita berhenti. Kita tahu kalau ekonomi liberal begini-begini, kita berhenti di situ. Padahal sejarah terlalu berproses, dan itu mundur, kita nggak tahu. Saya kemarin dulu Cak pernah menyebut bahwa peradaban kita itu mungkin akan di lain waktu kita bisa bahas. Peradaban kita itu minus 10%. Loh, peradaban yang Anda lihat sekarang ini di mana-mana. Kalau Anda lihat dari penggunaan kapasitas otak manusia itu kan diberikan, Allah itu kan memberi otak manusia. Pasti untuk kapasitas yang dipakai kan? Iya nggak? Kalau Anda beli mobil kapasitasnya 1000 km per jam misalnya ya, kalau Anda cuma pakai 2 km per jam, itu namanya mubazir nggak? Otak manusia ini menurut ahli-ahli sendiri mengatakan digunakan bahkan oleh para Hawking pun itu minus 10%, belum sampai 10% kapasitas yang diberikan Allah pada manusia. Apalagi orang Indonesia katanya malah kurang dari 1%. Apa berarti ya? Jadi ngapain di Jakarta Anda beli Mercy yang Jaguar yang ngapain, mau jalannya cuma 5 km kan nggak ada gunanya kan itu? Iya nggak? Nah, kira-kira Allah itu memberi otak kepada Anda, otak ini nggak usah akal, otak ini mubazir atau enggak? Artinya peradaban ini gagal memanfaatkan apa yang diberikan Allah selama sekian ribu tahun, hanya menghasilkan penggunaan 10% kurang. Artinya apa? Mestinya kita menciptakan alternatif baru di mana kapasitas otak manusia minimal ke arah 70%. Sehingga mampu bergerak. Selama ini kan kalau kita diajar cuma cari hitung, baca, tulis, hitung. Itu yang membuat entah itu ESQ atau EQ, kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Ternyata apapun yang dilakukan lewat simulasi-simulasi itu hanya bisa mengembangkan otak manusia di bawah 10%. Artinya semua sistem peradaban ini salah. Karena manusia tidak bisa berkembang maksimal. Itu yang harusnya kita kembangkan. Kalau kita mau mendirikan Indonesia, harusnya kita dirikan Indonesia itu untuk 100 tahun ke depan dengan peradaban baru yang lebih mengembangkan manusia. Iya nggak? Ya. Dan kita nggak berani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bib. Terima kasih Anis. Ini dia berapi-api dari Pati, dia punya banyak peta masalah di sana, dan saya nanti tanggal 16 kita mayan di tempatnya Mas Anis. Beliau ini teman lama saya, dan saya sama dia sudah begitu dekatnya sehingga cara bermesraannya adalah dengan saling menghina satu sama lain. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada penghinaan satu sama lain, karena penghinaan yang diikhlaskan itu menunjukkan tingkat keikhlasan dan cinta yang berada di puncaknya. Bahwa aku jangan ngapusi ya. Gitu. Kita nanti Ustadz Nur Somad saya mohon untuk merangkum dan mensublimasi seluruhnya tadi. Tidak harus menguraikan apapun yang mungkin kita sangka kita perlukan, tapi terserah beliau untuk mensublimasikan dan mengkonvert ya, konversi dari seluruh bahan-bahan tadi menjadi satu mutiara, menjadi satu padatan atau kristal emas entan berlian untuk ilmu kita pada malam hari ini, sehingga itu nanti Anda pulang setiap ketemu persoalan Anda sudah punya kuncinya dan Anda terapkan, karena yang diberikan di Ma'iyah ini bukan lemarinya tetapi kuncinya, bukan syariatnya tapi thorikotnya, karena cara untuk melakukan syariat adalah thorikot yang benar dan matang.
Nah, sebelum Ustadz Nur Somad ngomong cai, saya minta sahabat saya, adik saya, anak saya yang nakal, nggak karu-karuan, yang malam-malam nggak ada panas matahari pakai topi lebar, itu juga fungsinya kurang jelas. Itu Jo, tepuk tangan untuk Mas Jo. Monggo langsung. Fungsi topi saya sangat jelas. Kalau nggak jelas berarti Cak Nun agak melupakan bahwa perjalanan hidupnya juga gelap. Nek topian ini fungsinya, kalau ada di depan kita ada cewek nyusuin anak gitu ya, kita gini gitu. Ibunya nggak lihat, kita ngeliat susunya itu ada yang jelas. Ini gini nih, itu yang saya pernah ngalami waktu itu. Saya di Bandung sama anakku kan, aku ajak ada cewek nyusuin lihat itu, tapi bapak bisa lihat, kamu nggak bisa. jadi selalu ada fungsinya aja. Ada seorang wali kota di sebuah kota di Jawa Timur, ketok itu Tejo. Jadi dia itu sangat cinta kepada anak-anak, tapi ternyata tujuannya adalah ibunya. Jadi dia bagi kaleng susu beribu-ribu, dia kumpulkan ribuan ibu-ibu di alun-alun pada suatu sore yang rindang gitu, terus kabeh nyusoni sambil dikasih susu. Terus bupati ini keliling nganggo topi ngene iki. Terus delok kabeh nyusoni warga, terus ngomong nang Cak, susuku macem-macem. Maaf Cak Buatis, ya untungnya di Indonesia itu ada NU, ini masih kayaknya kalau di Muhammadiyah nggak bisa kayak gini ya. Tapi kalau nggak salah besok itu ada mengenang Cak Muslim Abdurrahman kan, kalau saya nggak ada kerjaan pasti datang, karena Muslim Abdurrahman itu menarik fenomena bagi saya, orang Muhammadiyah yang sangat NU. Itu ya, saya tadi pas kebetulan lewat, jadi bukan sengaja saya datang ke sini supaya Cak Nun nggak GR. Jadi aku tidak pentas sama Mbak, terus maaf saya udah janji tadi mau datang, karena saya selalu merasa pikiranku nggak pernah kalah sama Cak Nun, tapi begitu setiap kali mendengar selalu kalah. Kalahnya tadi saya pikir iya pemilu bebas rahasia apa ya itu saya kalah. Saya sepikiran sama Cak Nun, namanya pemimpin itu dijongkrak-jongkrak mestinya gitu loh, didorong-dorong. Kayak kalau mau memimpin RT RW itu kan sampai kita sembunyi-sembunyi keluar kota kan, mau ke puncak alasan ini karena didorong-dorong, bapak ketua RT, ketua RW. Nah kalau pemimpin mencalonkan diri ya bukan pemimpin gitu. Jadi saya semakom lah.